Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2021 untuk mapel fisika. Nah, video kali ini adalah video part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebuah gas argon dengan massa 400 gram memuai secara isotermal pada temperatur 57 derajat Celcius. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Masanya M sama dengan 400 gram. Suhunya atau temperaturnya T itu sama dengan 57 derajat Celcius. Nah, karena ini harus kita rubah ke dalam Kelvin, berarti ditambah 273, hasilnya yaitu 330 Kelvin. Sehingga mengakibatkan volumenya naik menjadi 3 kali lipat dari volume awalnya. Misalkan ini V2-nya sama dengan 3 kalinya V1. Berapakah usaha yang dilakukan dan massa jenis gas argon jika tekanan akhirnya adalah 2 atm? Berarti P-nya di sini adalah 2 atm. Kita setarakan satuannya ini menjadi PA, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 PA atau Pascal. Karena tadi terjadi pada peristiwa isotermal atau tekanannya tetap, untuk mencari usahanya, W itu sama dengan N, R, T, ln V2 per V1. Nah, ini persamaan untuk mencari nilai usahanya. Kita masukkan nilainya sama dengan N itu adalah jumlah mol, di mana jumlah mol ini M per MR dikali R dikali T dikali ln V2 per V1. Nah, untuk nilainya, masanya tadi tetap dalam gram aja tidak apa-apa, berarti ini 400 gram per MR-nya. Nah, di sini diketahui ini adalah nilai MR-nya. Nilai MR-nya yaitu 40 gram per mol dikali R. R itu adalah konstanta, besarnya 8,314 dikali T itu adalah suhunya 330 dikali ln V2-nya itu 3 kali V1 per V1. V-nya ini kita coret, ini 40-nya juga kita coret, berarti sama dengan 10 dikali ini, berarti 83,14 dikali 330 dikali ln 3. Nah, mungkin nanti waktu perhitungan teman-teman tidak tahu nilainya ln 3, intinya ini lebih dari 1 gitu ya. Kita hitung dulu yang depan. Yang depan nanti kalau dihitung itu hasilnya 27.436,2 dikali ln 3. Nah, berarti nanti nilainya, karena ln 3 itu lebih dari 1, berarti nanti nilainya itu lebih dari 27 kJ. Berarti antara D sama E, ini ya. Atau kalau kita hitung, nanti teman-teman bisa hitung pakai kalkulator, ini hasilnya 30.142 Joule, atau kalau kita jadikan kilojoule 30,142 kilojoule. Ini untuk nilai usahanya. Nah, tadi pertanyaannya juga ditanyakan massa jenis gas argon. Untuk mencari massa jenis gas argon, kita berangkat dari persamaan PV sama dengan nRT. N tadi itu adalah massa per MR, jadinya nanti PV sama dengan M per MR dikali RT. PV sama dengan, nah massa ini kita uraikan, massa itu sama dengan massa jenis dikali volume, berarti Rho dikali V per MR dikali RT. Volumenya kita coret, maka ketemulah persamaan P sama dengan Rho per MR dikali RT. Karena yang dicari Rho, berarti Rho sama dengan MR dikali P per RT. Kita masukkan nilainya, Rho sama dengan, nah MR-nya ini tadi kan masih dalam bentuk gram, kita jadikan kilogram per mol. Jadi MR itu sama dengan 40 kali 10 pangkat min 3 kilogram per mol. Kita masukkan ke sini, berarti 40 kali 10 pangkat min 3 dikali P-nya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 per R-nya 8,314 dikali T-nya 330. Nah, nanti kalau teman-teman hitung itu ketemunya sekitar 2,689 kg per meter
kubik. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Kecepatan sebuah proyektil saat menuju tinggi maksimumnya adalah setengah dari kecepatan ketika mencapai setengah dari tinggi maksimumnya. Sudut proyektil awal dari proyektil tersebut adalah, tadi diketahui bahwa kecepatan ketika mencapai tinggi maksimum atau V ketika Hmax sama dengan setengah dari kecepatan saat setengah dari Hmax. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini gerak proyektilnya. Misalkan ini tinggi maksimumnya, berarti ini ada Hmax, dan di sini karena ini tengahnya ya, berarti di sini adalah setengah dari Hmax. Nah, ketika di puncak, di sini hanya ada kecepatan searah dengan sumbu X, atau di sini hanya ada Vx. Vy-nya nilainya 0. Sedangkan ketika benda berada di sini ada kecepatan searah sumbu X atau Vx, dan juga ada kecepatan searah sumbu Y atau Vy. Nah, kita bisa menggunakan konsep energi mekanik, di mana misalkan ini posisi pertama atau posisi 1, di sini posisi kedua, berarti energi mekanik di posisi 1 atau EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik itu ada EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Sekarang kita analisis geraknya. Untuk yang EK1 berarti di posisi yang pertama di sini ada dua kecepatan, ada Vx, ada juga Vy. Berarti nanti untuk EK-nya itu ada setengah M dikali Vx kuadrat ditambah setengah M dikali Vy kuadrat ditambah EP-nya yaitu adalah MGH. M kali G kali H. H-nya yaitu setengah dari Hmax. Sama dengan EK2, di posisi kedua dia hanya ada kecepatan searah sumbu X atau hanya ada Vx-nya saja, berarti ada setengah M dikali Vx kuadrat ditambah EP2-nya berarti Mg kali Hmax. Oke, di sini ada yang sama, setengah M Vx kuadrat sama, berarti ini kita coret saja. Yang ada Hmax-nya kita jadikan 1, jadinya setengah M Vy kuadrat sama dengan, ini kan ada Mg Hmax. Terus di sini ada setengah Mg Hmax, berarti Mg Hmax dikurangi setengah Mg Hmax, berarti tinggal setengah Mg Hmax. Setengahnya kita coret karena sama-sama ada setengahnya, M-nya juga kita coret, sehingga ketemu Vy kuadrat itu sama dengan G dikali Hmax. Perlu teman-teman ketahui, Hmax itu persamaannya V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Berarti kalau seperti itu nilai Vy kuadratnya sama dengan G dikali V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. G-nya kita coret, maka nanti ketemu Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2. Kecepatan pada saat mencapai tinggi maksimum sama dengan setengah dari kecepatan ketika mencapai setengah dari tinggi maksimum. Ini kita analisis. Kecepatan ketika tingginya maksimum itu hanya ada Vx sama dengan setengah dikali kecepatan ketika mencapai setengah dari tinggi maksimumnya. Berarti di posisi 1 ini tadi ada Vx dan Vy. Nah, nanti di sini kita cari resultan dari kecepatannya, atau kita cari resultannya itu akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Supaya akarnya ini hilang, kita kuadratkan. Jadinya di sini ada Vx kuadrat sama dengan 1/4 dikali Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Atau 4 Vx kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, ini kan ada Vx kuadrat, kita pindah ke ruas kiri, jadinya kan min 4 dikurangi 1 berarti 3 Vx kuadrat sama dengan Vy kuadrat. Nah, Vy kuadratnya tadi sudah kita ketahui, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2. Sekarang kita cari Vx-nya. Pada gerak parabola, gerakan pada sumbu X itu sama dengan gerak lurus beraturan atau GLB, di mana nilainya Vx itu selalu konstan dengan persamaan V0 cos theta.
Jadi kita masukkan ke sini nilai Vx-nya, berarti 3 dikali Vx-nya dikuadratkan ya, jadinya V0 kuadrat cos kuadrat theta sama dengan nilai Vy kuadratnya, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2. Ini V0-nya kita coret. Nah, dari sini, dari jawaban tadi kan ketemu nilai tan. Nah, kita jadikan jawabannya menjadi tan. Tan itu kan sama dengan sin per cos. Jadinya nanti sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan, berarti pindah ke sana, 2 kali 3 yaitu 6. Sin per cos itu kan tan, berarti tan kuadrat theta sama dengan 6. Tan theta sama dengan akar 6. Yang ditanyakan tetanya. Theta itu sama dengan tan pangkat min 1 akar 6. Nah, inilah nilai sudutnya. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 8. Sebuah balok A dengan berat 102 Newton dan balok B dengan berat 32 Newton, koefisien gesek antara A dan bidang miring mu S-nya yaitu 0,56 dan mu K-nya 0,25. Sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Misalkan arah positif adalah ke arah balok B dengan menggunakan notasi vektor, percepatan balok A jika bergerak dari posisi diam adalah, nah berarti tadi ditanyakan berapakah percepatan balok A-nya. Oke, kalau kita lihat dari sistem, sebenarnya bisa kita analisis dengan cara cepat tanpa perlu menghitung panjang. Di sini tadi diketahui berat A atau WA itu sama dengan 102 Newton, sedangkan beratnya B itu sama dengan 32 Newton. Benda A itu lebih berat dibandingkan benda B. Nah, berarti kemungkinan sistem ini itu diam, ataupun kalau dia bergerak, dia akan bergerak searah dengan benda A, bukan searah dengan benda B. Padahal di soal tadi dia geraknya arah positif adalah ke balok B. Berarti balok B ini menarik balok A. Apakah bisa balok B menarik balok A? Kemungkinan besar tidak bisa, maka sistemnya ini diam. Nah, nanti jawabannya adalah 0. Oke, kalau gitu kita coba cek saja apakah benar nanti jawabannya 0 atau sistem ini dalam keadaan diam. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Pada benda B di sini ada gaya berat yaitu ada WB, ada tegangan tali yaitu T. Di benda A juga sama, ada tegangan tali T, ada berat yaitu WA. Terus ada berat yang arahnya ke sini yaitu nilainya WA cos theta. Terus ada yang ke sini yaitu WA sin theta. Karena tadi lantainya kasar, berarti di sini ada gaya gesek yaitu FG. Terus di sini ada gaya normal N. Nah, pada soal tadi misalnya arah positif adalah ke arah balok B, berarti benda ini bergerak ke arah B. Jadi pergerakannya B-nya ini turun ke bawah, A-nya ini naik miring ke atas gini. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari yang pertama, kita tinjau dari benda A, kita tinjau sumbu Y-nya, di mana pada sumbu Y itu kan tidak ada pergerakan, berarti sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y itu ada N dan juga WA cos theta, berarti N min WA cos theta sama dengan 0 atau N sama dengan WA cos theta. Sama dengan WA-nya tadi yaitu 102 Newton, cos theta berarti cos 30 yaitu setengah akar 3 sama dengan 51 dikali akar 3, di mana akar 3 itu sekitar 1,7, nanti kalau dihitung ketemunya 88,3 Newton. Selanjutnya kita cari gaya geseknya, Fg itu sama dengan mu S dikali N, ini untuk gaya gesek statisnya, yaitu mu S-nya 0,56 dikali N-nya 88,3, maka nilainya 49,5 Newton. Terus kita cari juga gaya gesek kinetisnya atau Fg sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya tadi 0,25 dikali N-nya 88,3 sama dengan 22,075 Newton. Nah, kalau kita lihat dari sini saja, gaya gesek statis itu juga lebih besar daripada gaya gesek kinetisnya. Otomatis untuk yang benda A itu
diam gitu ya. Atau kalau kita kurang yakin bisa kita cari di mana ketika benda A, misalkan masih kita tinjau benda A, karena benda A pada lantai yang miring, ada gaya yang menyebabkan benda A ini tertarik ke bawah, yaitu ada WA sin theta sama FG-nya. Nah, kita cari dulu nilai WA sin theta plus FG, di mana WA sin theta plus FG itu sama dengan WA-nya tadi, yaitu 102 dikali sin 30 itu setengah ditambah FG-nya. Kita menggunakan yang gaya gesek statis, yaitu 49,5 sama dengan 100,5 Newton. Sedangkan untuk yang di benda B, itu ada gaya WB yang menarik benda ini supaya tertarik ke bawah. Berarti nilainya WB itu sama dengan 32 Newton. Jelas berbanding jauh ya, WA-nya itu 100,5 Newton, WB-nya hanya 32 Newton. Otomatis sistem ini dalam keadaan diam, berarti percepatannya sama dengan 0. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 9. Terdapat rangkaian listrik seperti yang ada pada gambar. Jika nilai R sama dengan 1 kilo ohm dan epsilonnya sama dengan 250 volt pada gambar di atas, besar dari arus pada kawat horizontal A dan E adalah, nah yang ditanyakan nilai arusnya di sini. Kita gambarkan nilai I-nya seperti ini, arahnya dari A ke E. Kalau kita lihat dari gambar di mana pada titik A, B, dan C ini terdapat rangkaian tertutup, ya kan? Ada A, B, dan C, ada hambatannya, terus ada sumber listriknya. A, B, C ini adalah rangkaian tertutup. A, B, C. Terus ada juga C, D, E, sama ya, C, D, E ini juga rangkaian tertutup. Jadi A, B, C, dan C, D, E ini adalah rangkaian tertutup. Kalau A, B, C, dan C, D, E ini rangkaian tertutup, maka potensial di titik A dan E itu nanti pasti sama dengan 0 atau tidak ada beda potensialnya. Atau nilai potensial di titik A sama dengan nilai potensial di titik E. Oke, sekarang kita tinjau satu-satu. Misalkan kita tinjau node voltage dari FA. Kalau kita gambarkan, tadi kan gambarnya seperti ini. Ini ada hambatan R. Titik FA-nya di sini, ini ada sumber listrik, besarnya epsilon. Di sini ada hambatan, yaitu 4R. Terus di sini ada arus yang arahnya ke kanan. Kita tinjau untuk yang garis ini, VA melewati epsilon melewati R, berarti di sini ada VA min epsilon per R, karena dia melewati hambatan R. Terus ada VA yang melewati hambatan 4R, berarti ini ditambah VA per 4R. Nah, nilai arusnya ini dia kan meninggalkan titik VA, berarti nilainya minus min I sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya menjadi 4R, berarti ini ada 4 VA dikurangi 4 epsilon ditambah VA sama dengan I. Kita jumlahkan, berarti ada 5 VA min 4 epsilon sama dengan, ini 4R-nya kita kalikan I, berarti 4I kali R. Kita cari VA-nya, atau tetap kita tulis 5 VA sama dengan 4 epsilon ditambah 4I kali R, gitu ya. Selanjutnya kita tinjau node voltage VE. Kita gambarkan lagi, misalkan di sini tadi ada hambatan yaitu 2R. Di sini ada sumber listrik besarnya 2 epsilon. Di sini ada hambatan yaitu 3R. Terus di sini ada arus listrik yang arahnya menuju titik VE. Berarti di sini ada VE yang melewati 2 epsilon dan melewati 2R. Berarti ini ada VE min 2 epsilon per 2R ditambah ada VE yang melewati 3R. Berarti VE per 3R. Nah, di sini arah I-nya menuju titik VE, berarti dia plus I sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, berarti 6R. 6R dibagi 2R itu kan 3, berarti ada 3 VE min 6 epsilon ditambah 6R dibagi 3R itu kan 2. 2 dikali VE berarti 2 VE sama dengan min I. Kita jumlahkan, berarti ada 5 VE
min 6 epsilon sama dengan min, ini 6R-nya pindah ruas ke kanan, jadinya min 6I dikali R, maka nanti ketemu 5VE-nya sama dengan 6 epsilon min 6I kali R. Oke, tadi di sini sudah kita tuliskan nilainya VA itu sama dengan VE. Atau kalau kita ambil dari persamaan, misalkan ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau kita ambilkan persamaan 1 dan persamaan 2, ini kan sama-sama 5VA, ini 5VE. Berarti kalau kita tuliskan 5VA sama dengan 5VE, sama ya nanti ini nilainya, kalau dibagi 5 kan VA sama dengan VE. Kita masukkan nilainya, yaitu ada 4 epsilon ditambah 4I kali R sama dengan 6 epsilon min 6I dikali R. Yang ada epsilonnya kita jadikan 1, berarti ada 4I kali R ditambah 6I kali R sama dengan 6 epsilon dikurangi 4 epsilon, hasilnya 10I kali R sama dengan 2 epsilon, atau nilai I-nya sama dengan 2 epsilon dibagi 10 R. Kita masukkan nilainya, 2 dikali epsilonnya tadi 250 per 10 dikali R-nya, yaitu 1 kilo ohm atau 1000 kilo ohm. Kita coret nolnya, berarti di sini ada 50 per 1000 sama dengan 0,05 ampere atau 50 miliampere. Jadi jawaban yang benar adalah 50 miliampere, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal yang terakhir. Arus terbesar ketika amplitudo arus terbesar, dan ini terjadi ketika frekuensi rangkaian RLC penerima sama dengan frekuensi rangkaian RLC pemancar. Nah, untuk pernyataannya ini benar, di mana ketika frekuensi penerima sama dengan frekuensi pemancar, ini nanti akan menghasilkan arus terbesar ketika amplitudo arusnya terbesar. Nah, ini terjadi ketika peristiwa resonansi. Nah, untuk sebabnya terjadi dengan mengatur nilai impedansi dari rangkaian penerima sehingga frekuensi sudut rangkaian penerima sama dengan frekuensi sudut rangkaian pemancar. Di mana ketika resonansi, yaitu terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi induktif itu W kali L, sedangkan reaktansi kapasitif itu 1 per omega kali C. Nah, resonansi itu terjadi ketika frekuensi sudut rangkaian penerima sama dengan frekuensi sudut rangkaian pemancar. Jadi untuk sebabnya ini juga benar, benar-benar mereka berhubungan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, demikianlah pembahasan soal-soalnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.